Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh salehah, alim alimah, da'i da'iyah, hafiz hafidah, serta dijauhkan semuanya dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, atas semua karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah kembali, bisa bersilaturahim kembali di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu perintah salat maghrib secara berjamaah. Maka insyaallah kita kembali lanjutkan kajian kita setiap hari Sabtu malam Ahad minggu pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian berkaitan tentang ilmu tauhid dari kitab Jauharut Tauhid, syarahnya ya kitab Tuhfatul Murid. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas berkaitan tentang nadham-nadham yang ada di dalam kitab Jauharut Tauhid, maka mari kita sama-sama baca nadham-nadham tersebut secara berjamaah. Ya. Bapak-bapak sudah megang itunya ya, buku atau fotokopiannya. Yuk mari kita sama-sama baca bareng-bareng, ikuti saya. Apa-apa kita hafalin sedikit-sedikit ya, karena nadham-nadham yang ada di dalam kitab Jauharut Tauhid ini isinya tentang ilmu tauhid ya, akan tetapi memang membutuhkan penjelasan. Maka setelah kita baca nadhamnya, insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu nadhamnya berkaitan tentang nadham yang kita baca. Baik, mari kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bitauhidi wa qad khalat dinu ani tauhidi فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه
وبعد فالعلم بأصل الدين محكم يحتاج لتبيين لكن من التطويل قلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزات لقبتها جهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القابلين في أبيها مريدا في الثواب طامعا. Ya, sama-sama keluarin suaranya. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dhali rusulihi fastami'a idh kullu man qallada fi tawhid imanuhu lam yakhlu min tardid ففيه باب القوم يهدي الخلفاء وبعدهم حقق فيه الكشف فقال إن يزل بغير الغير خفى وإلا لم يزال في الضير وزل بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتسب فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم سفل تجد به صنعا بادعا كاملة بقمد للعدم وكل ما جزى عليه الأدب عليه قطعا يستحيل القدم فسر الإيمان بالتصديق ونطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرب كالعمل وقيل بل شطر والإسلام راحا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام فطر والزكاة. Sekali lagi, warujihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa nafsuhu binafsiha wa qilala khulfa kadha qad mutila fawajibun lahul wujud wal qidam kadha baqa'un la yushadu bil adam wa annahu lima yana lil adam mukhalifun burhan hadal qidam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita baca sampai nazam yang ke-24. Alhamdulillah kita sudah membahas sampai nazam yang ke-20. Maka insya Allah untuk malam hari ini kita akan selesaikan nazam yang ke-21 sampai nazam yang ke-22. Kita selesaikan muqaddimah dari kitab Jauharut Tauhid. Untuk selanjutnya bulan depan insya Allah kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab tentang ilahiyat. Ya, kita sudah masuk nih kepada sifat-sifat Allah. Nah, kalau ini masih muqaddimah. Ya, tetapi kalaupun muqaddimah, ya kita pahami sungguh-sungguh, ya kita pahami benar-benar nih nazam-nazamnya ini sudah cukup nih untuk menjawab berkaitan tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Kita sudah bisa bahas atau kita bisa jawab. Ya. Jadi iman bapak-bapak ini walaupun hanya baru muqaddimah sudah bukan dikatakan iman taklid lagi. Sudah naik nih pangkatnya sekarang imannya. Apa? Iman al-ilmi. Ya, imannya orang yang sudah memiliki ilmu. Tapi belum sempurna ilmunya. Kenapa? Karena masih pendahuluan. Ya. Maka perlu disempurnakan dengan apa? Terus kita istiqomah, kita kaji sampai selesai. Ya. Bab pertama selesai. Nah, menjawab sedikit berkaitan tentang
pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang tauhid. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang definisi iman. Ya, definisi iman bermakna at-tasdiq. Ya, secara bahasa yakin. Kalau secara syar'inya ulama katakan iman, al-imanu tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Itu definisi iman. Apa itu? Iman artinya yakin. Ya, al-iqrar tasdiqu bil qalbi, yakin di dalam hati. Apa yang kita yakini? Seluruh syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seluruh hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita yakini. Kemudian apa? Maka syaratnya bagi orang yang belum Islam wajib dengan ikrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, yaitu 2 kalimat syahadat. Hukumnya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Begitu pula harus diwujudkan dengan amalan, yaitu wal amalu bil arkan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman daripada iqrar bil lisan dan wal amal bil arkan jangan disalahpahami bahwasanya iqrar bil lisan dan wal amal bil arkan itu adalah bagian daripada iman. Bukan bagian, tetapi syarat iman. Iqrar yaitu syarat supaya diberlakukannya hukum-hukum Islam. Orang yang sudah berikrar syahadat, maka dia sudah berlaku syariat hukum-hukum Islam kepadanya. Begitu pula wal amal bil arkan, orang yang mengamalkan syariat-syariat agama atau hukum-hukum Islam, maka dia sudah wajib atau sudah mendapatkan hak untuk ditunaikan hukum-hukum syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengamalkan syariat hukum-hukum agama atau wal amalu bil arkan, ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman. Orang yang mengamalkan perintah Allah, orang yang menjalankan hukum-hukum syariat Allah menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi kalau orang mengamalkan agama ini hanya 50%, maka imannya pun dia baru 50. Kalau dia mengamalkan agamanya hanya baru 70%, maka dia imannya berarti menunjukkan berapa persen? 70. Tetapi 100% dia mengamalkan agama ini secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat, maka sempurna imannya. Masya Allah. Tuh, seperti itu, ya. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah bahwasanya iqraru bil lisan wal amalu bil arkan adalah apa? Bagian daripada iman. Sehingga orang yang tidak ikrar, hanya tasdik saja di dalam hati, ataupun dia tidak mengamalkannya, maka orang tersebut belum dikatakan beriman kepada Allah. Maka orang tersebut nanti di akhirat dia berada di dalam manzilah bainal manzilatain, di antara 2 tempat, ya. Nah, ia tetap nanti dia akan berada di dalam neraka. Tuh, orang Mu'tazilah seperti itu. Dalam akidah wal jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Paham ya Pak ya? Nah, tuh. Apa contohnya? Mithalu hada. Contohnya amal itu al-hajj, yaitu haji. Ya, haji perintah. Ini syariat, hukum, wajib diamalkan bagi yang mampu. Ya, mampu baik zahir maupun batinnya.
baik secara finansial maupun zahirnya, tubuhnya. Wajib nih orang tersebut. Tidak haji, menunjukkan bahwa orang tersebut belum sempurna imannya, lemah iman. Begitu pula salat. Ya, salat juga wajib, perintah Allah setelah beriman salat. Kalau seandainya meninggalkan salat, maka belum sempurna imannya. Ya, kemarin sudah kita bahas nih, orang yang membangkang hukum-hukum syariat Allah, dia tetap dikatakan beriman apabila dia tidak melakukan 3 hal. Apa saja, masih ingat gak? Ariki, apa saja? Pertama, dia tidak melakukan muhallil, menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Itu satu. Ya. Perkara yang sudah jelas-jelas itu adalah halal, nggak boleh diharamkan. Perkara yang sudah jelas itu haram, nggak boleh itu dihalalkan. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, batal imannya. Awas tuh, kita udah ulang-ulang nih 2 kali nih, kita ulang 3 kali ini. Yang kedua, dia tidak melakukan inad. Apa itu inad? Pembangkangan terhadap hukum-hukum syariat Islam. Dia tetap mengakui bahwasanya sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Kenapa tidak mengamalkan? Ya, karena dia belum mampu saja. Katakan dia masih lemah iman. Tetap dikatakan beriman, tapi belum sempurna imannya. Ya. Tapi kalau dia sudah membangkang, sholat nggak wajib, haji nggak wajib, puasa nggak wajib, batal imannya. Ya. Yang terakhir apa? Dia tidak ragu-ragu, tidak syak dengan hukum-hukum syariat agama. Apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, apa yang sudah dijelaskan, sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, itulah hukum syariat. Ma sara'ahu wa ala lisan nabihi minal ahkam, semuanya hukum-hukum syariat oleh baginda Rasulullah wajib kita yakini 100%. Apabila ada yang ragu, biasanya kenapa bisa ragu-ragu? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Biasanya ada contohnya nih. Contoh banyak sebenarnya. Yang paling ada ayat Al-Quran yang paling dibenci oleh golongan ibu-ibu. Apa Pak Imam? Tentang apa Pak Imam? Saya jauhin nih mic-nya jadi nggak kedengaran. Iya kan? Di dalam surat apa tuh Ustaz? Surat An-Nur kan? Fankihu ma tawbalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya kan? Nikahilah wanita-wanita yang kamu anggap baik berapa? Mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Wa in khiftum an ta'dilu, apabila kamu dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Ini ayat banyak dibenci oleh perempuan. Benar nggak? Kalau ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya ini kan syariat, dia tidak meyakini, ragu-ragu, menolak, batal imannya, batal iman. Ya, begitu pula dengan hukum-hukum syariat yang lain. Maka dalam beragama, bersyariat agama ini nggak boleh hukum-hukumnya sudah jelas, ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mau tuh meyakininya, bahkan mengingkarinya, batal imannya, bisa dikatakan kafir. 1 ayat saja kita tidak meyakininya, maka hukumnya kafir. Tuh, ya, jelaskan di sini. Hadza siyamu, begitu pula dengan puasa. Fadri waz zakatu, begitu pula dengan zakat. Nah, maka berkaitan tentang amal, ya, dijelaskan kembali di dalam nazam yang ke-21. Dijelaskan di dalam nadam yang ke-21 bahwasannya warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nukila. Dijelaskan bahwasannya warujihat ziyadatul imani,
dikatakan dikuatkan ziyadatul imani, atau dikatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, ya. Bertambahnya iman, waruzihat, dikatakan bertambahnya juga atau dikuatkan ziyadatul iman, yaitu dengan sebab bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bima tazidu ta'atul insani, warujihat ziyadatul imani, dikuatkan atau bertambahnya iman, bima tazidu ta'atul insani, apabila manusia taat kepada Allah, ya. Wa naqsu binaksiha, begitu pula, ya, berkurangnya iman, yaitu dengan sebabnya berkurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qilana, dan ada yang dikatakan tidak seperti itu, ada yang berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat di sini tidak, bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Wa qila la khulfa, dan dikatakan, ada juga dikatakan tidak ada perbedaan, artinya iman itu tidak bertambah tidak berkurang. Kada qad nukila, seperti yang telah dinukilkan. Artinya berkaitan tentang masalah iman apakah bertambah atau tidak, itu ulama berbeda pendapat. Nih, berbeda pendapat nih. Akan tetapi mayoritas ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, semuanya sepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ingat, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang, kecuali imannya para nabi dan para malaikat. Sebab imannya para nabi, dia tidak pernah berkurang, akan tetapi selalu bertambah. Tuh imannya para nabi. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan Nabi Ibrahim ketika berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaika. Ketika Nabi Ibrahim berkata, qala rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah zat-Mu kepadaku, fanzur ilaika, supaya aku bisa melihat zat-Mu. Jadi Nabi Ibrahim pengen ketemu sama zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf tersebut? Qala alam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu belum beriman kepadaku? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi bahkan agar hatiku ini menjadi tentram, ya Allah. Nah, di dalam kalimat bala di sini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim bertanya, qala rabbi arini fanzur ilaika, ya Allah, tunjukkanlah zat-Mu kepadaku supaya aku bisa melihat wajah-Mu atau zat-Mu. Ya. Ini pertanyaan ini bukan menunjukkan kelemahan iman atau iman Nabi Ibrahim itu turun, bukan. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Allah, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman, ya Ibrahim? Ya, maka Ibrahim mengatakan, qala bala, tidak, saya tetap beriman kepada Engkau, ya Allah. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku ini menjadi tentram saja, ya Allah. Supaya apa? Maksudnya bertambah imanku. Ya, jadi di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya imannya para nabi tidak mungkin berkurang, akan tetapi terus bertambah. Tuh, iman itu. Akan tetapi memang dikatakan di sini, dikatakan ada kalimat yang mengatakan hadis Rasulullah yang mengatakan nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Ya. Ada salah satu hadis yang mengatakan demikian. Apa itu?
kami lebih pantas mengalami keraguan-raguan dibanding dengan Ibrahim. Ini hadis bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ragu-ragu atau Nabi Ibrahim itu tidak beriman kepada Allah, tidak. Ya, tidak. Tapi apa menunjukkan kepada apa bahwasanya hadis ini pun menjelaskan, menguatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak mungkin lemah imannya. Pertama, yang kedua menunjukkan ketawaduannya baginda Rasulullah. Ya, kalau seandainya Nabi Ibrahim itu lemah iman, saya lebih berhak nih yang lebih lemah imannya. Padahal tidak mungkin yang demikian tersebut. Ya, paham? Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah sepakat iman bisa naik, iman juga bisa turun. Kapan ketika kita naik, Pak? Ketika kita melakukan ketaatan. Banyak melakukan ketaatan, naik ke iman kita. Kapan ketika iman kita turun? Ketika kita melakukan kemaksiatan, membangkang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya turun. Maka para ulama dijelaskan di sini bahwasanya annal aqsam tsalatsa. Iman itu ada 3 nih macamnya. Berkaitan dengan naik turunnya iman. Ya, apa saja dijelaskan di sini 3 itu? Yazidu wa yanqus. Yang pertama, imannya bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Apa itu? Wa huwa imanul ummatun insan wa jinan. Yang pertama yaitu imannya manusia dan jin. Jadi imannya kita nih, Pak, manusia kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Sama, jin juga sama. Ada jin itu yang beriman, ya. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada jin itu ada yang iman, ada, Pak. Ya, karena memang tugasnya jin dengan manusia sama. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Ya, bisa naik, bisa turun, bisa. Nah, itu iman yang pertama. Iman yang kedua dijelaskan di sini, wala yazidu wala yanqusu, tidak naik, tidak turun, tidak bertambah imannya dan tidak juga turun. Wa huwa imanul malaikah, yaitu imannya para malaikat. Malaikat itu imannya nggak nambah, nggak berkurang, dia segitu-gitu aja. Tetapi beriman tidak, beriman pasti kepada Allah. Gimana nggak beriman? Orang dia diciptakan oleh Allah, tidak diberikan hawa nafsu. Ya, pasti beriman. Dan tugasnya malaikat itu yang ada hanya ketaatan. Ya, kalau diperintahkan Allah supaya apa? Sujud sampai hari kiamat, ruku sampai hari kiamat. Tuh malaikat. Ya, maka berimannya malaikat itu tidak naik, tidak bertambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yazidu wa la yanqus, yaitu bertambah terus, wa la yanqus, tapi tidak pernah turun, tidak pernah berkurang. Wa huwa imanul anbiya, yaitu imannya para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu imannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah terus. Nah, gimana enggak bertambah, Pak? Ditampakkan bagaimana keagungan Allah. Ya, diberikan mukjizat oleh Allah. Apalagi baginda Rasulullah, apa baginda Rasulullah? Sudah ketemu langsung dengan zat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nggak mungkin kalau seandainya tidak beriman, benar nggak, Pak? Nah, kalau kita kan nggak ngelihat, Pak, siapa Allah, zatnya Allah. Ya bisa saja kita naik, bisa turun, ya kan? Nah, kalau Rasulullah nggak mungkin, karena sudah bertemu langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra dan Mi'raj. Iman yang ketiga ini ya disebut dengan imannya para nabi. Ada lagi para ulama mengatakan yaitu rabi'an, yang keempat. Apa itu? Alladzi yanqusu wa la yazidu, yaitu senantiasa turun imannya, berkurang terus. Wala yazidu, dan tidak pernah bertambah. Imannya siapa itu? Dikatakan di sini wa huwa imanul fasik, yaitu imannya orang-orang fasik.
orang yang gemar bermaksiat, susah untuk melakukan ketaatan. Dia beriman kepada Allah Pak, tapi gemar maksiat. Ya, maksiat terus kerjaannya. Nah, ini iman yang keempat apa? Turun terus, apa nggak pernah bertambah, tapi turun terus imannya. Ada nggak? Ada. Nah, ini tambahan yang keempat ini nih, iman tambahan. Ya, nah, naudzubillah nih, jangan sampai kita yang keempat, ya kan? Kalau bisa sih kita iman kita nambah terus, ya. Sebagaimana para sahabat. Bagaimana supaya bertambah? Ya dijaga imannya, yakinnya dijaga. Ya. Dengan apa? Usaha atas iman. Kita untuk perkara dunia saja harus sungguh-sungguh, benar nggak Pak? Bapak supaya misalnya kita hidup bahagia di dunia, supaya terjaga Bapak ini punya kekayaan, punya harta, dijaga tidak Pak? Dijaga dengan apa? Kerja tiap hari, benar? Ya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang sore, ya kan, lembur kadang sampai malam. Untuk apa? Menjaga nih yang namanya harta, perkara dunia itu kita sungguh-sungguh. Sedangkan perkara iman, perkara yang paling besar, perkara yang paling penting, perkara yang paling agung, kita nih nggak mau mengusahakannya. Gimana? Apa usaha atas iman itu? Ya usaha supaya iman kita ini naik terus. Kita jaga dengan apa? Dengan amalan-amalan, dengan ketaatan, dengan ibadah. Ya salah satunya apa? Bicara iman. Membiasakan mulut kita nih bicara perkara iman. Apa itu? Bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang kebesaran kampung akhirat, bicara tentang agama, dan bicara tentang usaha atas agama. Tuh. Nih, bicara iman namanya. Bicara tentang kebesaran Allah, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Banyakin tuh ngomong kayak gitu, bicara kayak gitu dengan siapa? Dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, ya, dengan saudara. Tertanam Pak kebesaran iman di dalam hati. Coba biasakan. Ya. Bicara tentang kampung akhirat. Ya, hidup dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bahwasanya hidup di dunia yang sementara ini menentukan tentang keselamatan kita nanti di akhirat. Bicara itu terus Pak tentang akhirat Pak, bertambah tuh iman kita. Coba saja. Ya. Bicara perkara agama, ketaatan kepada Allah dengan teman, dengan saudara, di kantor, di jalan, di masjid apalagi. Kalau di masjid sudah pasti. Ya. Dan usaha bagaimana untuk mengusahakan tentang perkara iman. Nih, ini namanya usaha atas iman. Ya, jujur nih pertanyaannya ini, selama ini kita tuh lebih banyak bicara tentang iman apa tentang dunia, Pak? Ayo, sehari-hari lebih banyak bicara tentang iman atau bicara tentang dunia? Dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Dunia. Sehingga jangan heran kalau seandainya dunia itu tertanam di dalam hati kita, benar? Masya Allah. Bismillah. Dengan anak istri kita, Pak, lebih banyak mana kita bicara kepada istri perkara agama, perkara akhirat, kebesaran Allah, atau bagaimana supaya kita bisa menjaga amalan-amalan ibadah kita? Lebih banyak mana? Banyak dunia kan? Kita cekoki kepada anak istri kita dunia, terus kebesaran-kebesaran dunia. Maka jangan heran kalau anak istri kita pun akhirnya lebih tertanam kebesaran dunia di dalam hatinya. Benar nggak? Lihat istri kita, ya, lebih cenderung kepada dunia, kitanya marah. Siapa yang perlu disalahkan sebenarnya? Siapa yang disalahkan, Pak? Sama anak istri kita. Kita harusnya. Kenapa? Kita yang selalu membicarakan tentang dunia, nggak pernah bicara tentang agama, nggak bicara tentang iman. Ya, lebih banyak perkara-perkara dunia terus. Ya jangan salah kalau tertanam dalam hati istri kita, anak kita perkara dunia. Coba sekali-kali kita ketika bicara tentang dunia, Pak, ya sedikit kita arahkan kepada agama. Ya, bicara tentang kebesaran Allah. Bicara tentang misalnya, katakan kalau biasanya kan masalah rezeki, masalah harta, ya, masalah pendapatan. Nah, itu kita agak arahkan dulu.
yang ngasih rezeki Allah, ya, menambah rezeki Allah. Tanamkan itu kepada anak kita seperti itu. Masya Allah, ya. Insya Allah Pak, kalau sering kita bicarakan perkara iman, agama, akan tertanam di dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Nah, dijelaskan di sini, ya, apa dalilnya menunjukkan bahwasannya iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, banyak dalil aklinya begini. Ada dalil akli, ada dalil nakli, ya. Kalau dalil akli secara akal, kalau dalil nakli dengan Al-Quran. Apa secara akalnya, logikanya? Kalau seandainya iman itu bisa naik, bisa turun, atau katakan kalau iman itu nggak naik atau nggak turun, gitu kan? Ya, secara akal dijelaskan, jika iman tidak bertambah dan berkurang, maka iman umat dan orang fasik atau ahli maksiat sama dengan imannya para nabi dan para malaikat. Masa wajar tidak, logika tidak, imannya orang yang ahli maksiat, yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, puasa, haji, atau gemar zina, mabuk-mabukan, oh iman dia sama dengan imannya para malaikat, imannya para nabi. Kenapa? Karena iman itu tidak naik, tidak turun. Gak masuk logika. Itu secara logika. Imannya para ahli maksiat atau orang fasik disamakan dengan imannya para nabi dan para malaikat. Nggak mungkin. Paham ya Pak ya? Ini secara logika. Kalau menurut dalil naklinya dijelaskan di sini, ya, berkaitan tentang di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wa idza tuliyat, jika dibacakan tentang ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imanan, maka akan bertambah imannya. Tuh. Di dalam ayat ini demikian, ya. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepada mereka nih ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, kebesaran Allah, kebesaran kamu akhirat, nambah Pak imannya. Bergetar hatinya. Zadathum imanan. Zadathum imanan. Tuh, artinya apa dalam ayat itu? Dikatakan orang yang beriman maka ketika dibacakan ayat bertambah. Artinya apa? Iman itu bisa bertambah. Begitu pula di dalam ayat yang lain dikatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, biasanya diawali dengan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, anzalas sakinata, yang menurunkan sakinah fi qulubihim, yaitu ke dalam hati-hati mereka, yaitu siapa? Orang-orang beriman. Segi keimanan bersama iman mereka bertambah. Itu dalilnya. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Paham ya Pak ya? Nah, memang ada pendapat yang lain sebenarnya, yang berbeda pendapat itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan Imam Fakhrul Razi juga mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Karena iman itu tasdik. Tasdik sudah mentok. Sesuatu yang mentok ya sudah, nggak bisa ditingkat-tingkat. Akan tetapi dijelaskan pula oleh beliau, apa itu? Bahwasanya yang namanya tasdik itu ada tingkatannya juga. Apa? Tasdiknya orang yang taklid tidak sama dengan tasdiknya orang berilmu. Ya, imannya orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja, tidak didasari dengan dalil, dengan ilmu, tidak sama dengan ilmunya orang yang berilmu, yang tahu dalil. Tasdiknya orang-orang yang berilmu tidak sama dengan tasdiknya orang-orang yang muraqabah, ya, merasa dekat dengan Allah. Ya, tasdiknya orang muraqabah tidak sama dengan tasdiknya orang yang musyahadah. Tasdiknya
orang yang musyahadah tidak sama dengan tasdiknya para nabi dan rasul. Ya sama aja. Ya, walaupun dikatakan berbeda, ya secara teorinya, kalau secara maknanya ya sama, ujung-ujungnya sama. Paham ya Pak ya? Masya Allah ya. Begitu pula dikatakan bahwasanya ada hadis Nabi mengatakan iman itu berjumlah 70 cabang atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Nah, ini juga salah satu hadis bahwasanya iman itu bercabang-cabang, Pak, ada tingkatannya. Yang paling utama apa? Kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri atau hambatan di tengah jalan. Itu iman, cabang iman juga. Ya, Masya Allah. Jadi kalau lihat paku, lihat duri tengah jalan, Pak, Bapak turun, ambil tuh, berarti Bapak masih dikatakan beriman. Dan iman itu cabang yang paling rendah. Nah, kalau sekarang bukan duri lagi, apa yang ditanam di jalan? Lihat sini. Jujur Pak, saya pribadi saya nggak cocok kalau dengan ada polisi tidur, nggak cocok saya itu. Apa bertentangan dengan hadis ini? Ya, Rasulullah mengatakan polisi tidur itu. Polisi tidur di tengah jalan bukan? Sedangkan Rasulullah mengatakan sekecil-kecilnya iman itu apa cabang paling apa? Menyingkirkan duri. Ini bukan duri Pak Imam, bukan kayu Pak Imam, apa? Balok di tengah jalan. Memang alasannya karena untuk keselamatan, banyak anak-anak kecil. Anak kecilnya selamat Pak, tapi orang yang lewat tiap hari berapa ratus orang tuh besok ambeien gitu Pak. Gitu. Itu nggak sunnah. Secara hukum agama nggak sunnah. Ya, ini kalau kita ngambil pada ini. Begitu pula nih, ya, dari yang lain. Ini bahwasanya iman itu ada tingkatannya. Apa diantaranya? Rasulullah pernah bersabda berkaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, apabila engkau melihat kemungkaran di depan matamu, man ra'a, barang siapa yang melihat, minkum, di antara kalian, mungkaran, kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah. Kalimatnya pakai fa. Kalau ada kalimat fa, kalau dalam kata bahasa Arab ilmu nahwu, fa dimaksud di sini Bapak itu, maka rubahlah. Rubahnya itu ketika melihat saat itu juga dirubah. Fa yang dimaksud di situ. Falyughayyir, maka rubahlah. Pakai apa? Pertama, biyadihi, dengan tangan. Nah, ulama menafsirkan tangan ini adalah kekuasaan. Siapa tuh? Ya, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Ya. Yang paling tingkat paling rendah kekuasaan siapa? Suami. Tuh, melihat tuh mungkaran, cegah pakai tangan, kekuasaan. Kalau lam yastati, nggak mampu, pakai lisan. Kalau lam yastati, nggak mampu pakai lisan, fa biqalbi. Kata Nabi, wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ya, bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain, lau wuzina, katakan walaysa min wara'i dzalika minal iman habbahu khardalin. Ya, dikatakan dan tidak ada sesudahnya ketika melihat kemungkaran kita agak suka dengan hati kita sedikit pun daripada iman. Artinya apa Pak? Ketika melihat kemungkaran kita itu tidak ada risau di dalam hati,
perlu dipertanyakan berkaitan tentang imannya. Paham tidak Pak? Ini panjang nih kalau dijelaskan. Tapi dalil ini sesungguhnya berkaitan tentang apa? Bahwasanya iman itu bertingkat. Ya. Iman itu bertingkat, ada tingkatannya. Masya Allah. Paham ya? Maksudnya ya. Nah, jadi nazam yang ke-21 yaitu warujihat ziyadatul imani bima tazitu atul insani dan wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala qulfa kadza qad nukila. Itu menunjukkan tentang penjelasan bahwasanya iman itu yazidu wayanqus. Masya Allah. Nah, nanti setelah itu insya Allah kita akan lanjutkan kembali tentang bab yang kedua, baru kita masuk kepada sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Nah, tapi sebelumnya nanti kita kasih mukadimah nih berkaitan ini apa itu, tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, terlebih dahulu kita akan bahas berkaitan yang demikian insya Allah. Cukup ya bahasan kita malam hari ini ya, mudah-mudahan menambah keimanan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, dan semakin kita niat untuk apa? Menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita insya Allah. Ini saja pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.